Baiklah, kita review dikit untuk penggantian water pump Hyundai Trajet ya. Jadi sebenarnya penggantian water pump itu sangat enak ya kalau tidak harus sampai membuka timing bell. Tapi faktanya satu baut dari water pump ini tertutup oleh tensioner timing bell, jadi tetap harus membuka tensionernya juga yang atas baru bisa membuka satu baut ini ya. Oke, jadi kalau teman-teman mau mengganti, alangkah baiknya pertama yang harus dilepas adalah ban. Jadi ban sebelah kanan dilepas seperti ini ya. Kemudian setelah itu didongkrak, diganjel ya bagian ini tulangan ini. Kemudian dongkraknya nanti buat mengganjal mesin, karena seperti ini ya. Ini juga harus dibuka dudukan mesin, dan ini didongkrak lebih tinggi dikit nanti supaya water pumpnya bisa diambil keluar lewat sini ya. Dongkraknya jangan banyak-banyak, sesuaikan dengan mengeluarkan water pump nanti. Kemudian kalau yang nggak mau ribet untuk top ulang atau memasang top timing bell, sebelum nanti lepas ditandai ya. Jadi timing bellnya ini ya, seperti ini. Nah, kalau yang nggak mau ribet, ditandai dulu di timing bellnya sama di giginya, juga di sini sama yang di bawah. Oke, setelah ditandai baru dilepas, sehingga nanti masang lagi nggak harus ditopkan ya. Oke, kemudian langkah berikutnya ya, setelah kita lepas ban, kita dongkrak, ini dilepas ya, dudukan engine mounting. Kemudian kita harus melepas fan bell itu ya, alternator dilepas penuh, juga dudukan setelannya, bracketnya ya. Jadi sampai seperti ini ya, sampai bisa kendor maksimal. Kemudian fan bell AC dan power steering ini juga dikendorin. Setelah kendor semua, baru kita membuka puli ya, puli kruk as yang ini ya. Puli kruk as dibuka, baru kita bisa membuka cover timing bell, cover bawah timing bell ya, plastik gitu ya. Setelah dibuka baru nanti kelihatan kita harus membuka tensionernya, tensioner timing bell yang tadi ya. Nah, baru kita bisa buka water pumpnya. Oke, tensioner timing bellnya jangan lupa diambil. Ini sekalian kita buka karetnya, kita cuci dengan bensin ya. Tensionernya seperti ini nih, ada 1, 2 yang di atas ya. Nah, itu dibuka, dikasih bensin, dikeringin, terus dikasih grease, dikasih vaselin ulang, ditutup lagi, tutup karetnya sehingga lebih awet ya. Jadi ini penting ya, nggak boleh sampai macet. Kalau macet timing bell akan putus. Kemudian kalau longgar, aus ya berisik. Jadi sebisa mungkin ya perawatan lah, karena bukanya agak susah ya.
sekalian pas kita buka ini ya kita ganti grease-nya. Oke, seperti itu. Kemudian saat membuka water pump, kita harus juga membuka pipanya ya. Pipa penghubung ini, penghubung dari water pump ya. Ini seperti ini. Nah, ini koneknya kan begini nih. Penghubung water pump yang ke sana itu ke termostat housing. Jadi kita harus buka sekalian karena nanti harus dicek ininya, o-ringnya. Kalau o-ringnya masih bagus, waktu masang ya kita kasih sealant ya. Tipis-tipis aja, tipis-tipis aja supaya kita nggak kerja 2 kali. Oke, juga yang sini. Jadi waktu memasang nanti kita pasangkan dulu ke sana, baru water pumpnya kita masukkan. Ya, masukkan seperti ini. Usahakan jangan goyang sehingga bareng-bareng dan nanti keringnya bersamaan, baru kita isi air. Jadi supaya nggak rawan bocor ya. Seperti itu. Ini kalau memang udah jelek o-ringnya diganti sekalian. Kalau masih bagus, masih seret ya kita tambahin sealer aja, tapi nggak boleh berlebihan ya, karena kalau berlebihan dikhawatirkan dia masuk ke sini, masuk ke saluran air, kemudian menyumbat di radiator dan itu jadi bencana. Oke, jadi ini tanda-tandanya water pump itu suara mesin akan ada seperti ngorok ya. Diawali dengan ngorok, kemudian kalau sudah jebol biringnya seperti ini, pecah ya, rembes dari sini sama rembes dari sini. Oke, jadi ini umur pakainya ya 5 tahunan masih oke lah. Ini kita ganti dengan yang bagus ya. Sebelumnya nih merek, dan yang ini dari Trivindo ya. Oke, ini paketannya seperti ini, dibawain gasketnya sama o-ring. Jadi o-ringnya nanti kita pilih yang paling jelek, kita buang, kita ganti dengan ini. Oke, jadi kita akan mulai proses pemasangannya. Ini sekalian ya, sekalian kita cuci dengan deterjen dan solar. Ya, ini udah kita cuci ya. Setelah kita cuci, kita diamkan, baru kita semprot air. Itu supaya nanti bebas dari oli, tidak ada rembes-rembesan lagi. Seperti itu. Ini rembesan lama sih, bukan rembesan baru, karena sumber rembesan yang paling sering adalah dari power steering. Ini sealnya udah kita ganti semua. Kemudian minggu lalu kita ganti seal ini, seal penutup klep. Nah, ini juga sumber meler oli dari sini ya. Seal sama seal businya itu sepaket. Baik, mungkin kita akan mulai proses pemasangan. Kita pasang dahulu sesuai urutannya, yaitu kita pasang ini, ditancap ke sana, ke housing termostat, lalu segera kita pasangkan water pumpnya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ya, karena nggak ada juru kamera nih. Jadi artinya teman-teman saat melakukan penggantian tidak sama sekali tanpa gambaran. Untuk yang
DIY ya. Jadi ada gambaran. Jadi sekalian selang-selang itu harus diperiksa. Vital banget ya untuk pendinginan. Jadi bila ada komponen yang lemah, maka itulah yang paling duluan diserang untuk ditembus oleh air, tekanan air pendingin. Ini juga rawan pecah. Biasanya kalau sampai tekanan dari sini terlalu tinggi, ya, pembuangan dari radiator terlalu tinggi, itu biasanya adalah karena buntu radiatornya. Jadi kalau mau nyaman pakai unit Trajet ataupun sejenisnya ya, yang Korea ya, itu sistem pendingin harus diremajakan. Dan sekalian, jangan satu-satu, selang-selang ini harus fit semua. Selang di belakang itu juga banyak, terutama selang heater pemanas AC ini kalau mau dibuang ya dibuntu aja. Tapi kalau selangnya masih bagus ya oke lah, nggak apa-apa gitu dipakai. Kalau memang kita butuh fitur untuk penghangat ruangan, kalau enggak dibuntu aja. Jadi selang-selang ini harus dalam kondisi masih lentur ya, nggak boleh kaku, keras dan kertas. Kemudian untuk unit ini memang sudah kita upgrade pendinginnya. Kalau standar pabriknya itu dia kipas mulai berputar pada suhu 95, off di 90 ya. 95 itu juga onnya dalam posisi low, kecepatan rendah, dua kipas ininya. Lalu di atas 95 kalau tidak juga dingin, dia baru akan berputar di kecepatan penuh atau RPM tinggi. Di sini yang terjadi masalah adalah karena faktor usia mesin, kemudian suhu tropis kita, dan medan ya, jalan kita yang nanjak, banyak pegunungan gitu. Itu sangat rawan ya kalau kita bermain di suhu seperti bawaan pabrik. Jadi bukannya kita merasa lebih pandai dari pabrik ya gitu ya teman-teman ya, tapi fakta di lapangan aja. Kalau di suhu 95 up ya, 100 itu udah ngeri ya. Jadi di suhu 80 itu aja udah uap air tuh udah tinggi ya. 80 terbaca tapi air itu sudah di atas 80 ya sebenarnya ya. Untuk itu kalau sampai di angka 100 maka itu sudah posisi agak berbahaya ya. Sehingga kalau 100 lebih, misalnya ada satu kendala yaitu radiator macet misalnya, sebagian kisi-kisinya itu ada yang macet, maka suhu bisa mencapai di atas itu yaitu 120. Dan kalau 120 itu pasti ada yang kalah antara selang-selang. Biasanya selang di sini, ini di bagian sininya paling keras ya. Ini pecah, meledak, terutama yang dalam-dalam itu yang jarang terkontrol. Itu akan diserang ya. Kalau itunya kuat, selangnya kuat, maka radiatornya yang diserang. Biasanya bagian upper tank yang atasnya atau bawahnya. Itu pasti ya. Karena suhu 110, 120 dan kita tetap jalan, itu di sini sudah nyembur ya. Kalau kita buka udah nyembur, walaupun kondisi air tidak kurang, tapi itu pasti ada sumbatan ya, tidak lancar ya. Jadi perputaran air tidak lancar, pendinginan air tidak lancar. Banyak faktor, kipasnya mati atau kipasnya tidak kuat mendinginkan, tidak mampu lagi mendinginkan, telat ya. Untuk itu kita modif pendinginannya dengan merubah wiring kabelnya, lalu kita on kan di suhu 75. Jadi 75 lewat sedikit
yaitu 0,5, 76 lah, itu udah on. Dan hanya berapa detik dia udah akan turun ya, nggak sampai 1 menit itu udah turun kembali ke 70, kadang sampai 69, dan tidak di bawah 69, tidak sampai 60-an ke bawah ya, karena itu suhu ideal nggak tercapai, nanti akan boros. Nah, jadi kita berikan sensor di sini ya, ini sensornya, dan ini perintah untuk menyalakan kipas melalui relay ini. Kemudian kita ubah di soketnya ini. Jadi yang ambil dari bawaan pabrik hanya satu kabel ya, yang plusnya, yang warna hijau. Kalau dari sana, dari mesin warna merah, itu yang kita pakai. Jadi tetap ikut. Misalnya sistem yang kita pasang ini suhu 75 on, itu gagal, misalnya sikringnya putus atau relaynya rusak, maka yang pabrik tetap bekerja ya di 95 ya. Jadi tetap menjadi dua fitur, penyalaan kipas di 75 melalui relay kita. 75 itu ada kegagalan, maka 95 tetap hidup, dan hidupnya langsung high ya, tidak pakai low speed lagi, langsung high, jadi kecepatan tinggi. Teng, dia nyala, nggak lama kemudian mati karena udah mampu mendinginkan ya. Dan di sini pasti sangat aman, tidak kita buka gini aja jalan gitu, nggak akan terjadi meletup-letup ya, dan itu nyaman banget buat kita pakai. Apalagi ini matic ya. Oke, jadi wiringnya kita buat seperti itu. Lalu ini masuk ke kabin ya, masuk ke kabin seperti ini. Nah, kita taruh sini ya termostatnya. Jadi kita kontrol di situ ya, suka-suka kita. Ini kebetulan saya setting di 75 on, 70 dia off. Off-nya 75 ya, 75 ke bawah itu udah off. Namun penurunannya akan sampai ke 70. Jadi maksudnya sistem pendingin ini bekerja maksimal dengan cara seperti itu. Dia menyentuh 76, kipas menyala dua-dua ini, langsung turunnya banyak. Dan yang di radiator ini setelah turun dia akan dikembalikan ke mesin ya, untuk mendinginkan, karena di mesin tekanannya akan lebih rendah, yang tinggi akan dilewatkan jalur outlet ini masuk ke radiator kembali yang tinggi, yang panas, dan yang dingin masuk ke sini ya, masuk ke mesin. Nah, kalau ini hanya menjaga untuk saat tekanan radiator berlebih, dia akan masuk ke sini dan disedot kembali lewat sini, masuk kembali. Nah, seperti itu. Tapi saat ini naik ke atas ini, kalau terjadi buntu, yang naik bukan air ya, tapi uap air. Nah, uap air, dan itu bahaya sekali. Di sini akan meletup-letup ya. Bahkan kalau uap air itu berlebih dan tidak terbuang ke sini ya, karena tutup radiator bermasalah, klepnya ini, maka ini sangat mungkin untuk terbelah menjadi dua, meledak ya. Dan makanya kondisi tabung reservoir ini juga kalau udah usianya cukup lama ya kita ganti. Seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk masalah relay-relaynya, upgrade sistem pendinginan akan kita bahas pada konten selanjutnya. Jadi kita fokus ke pemasangan water pump. Seperti tadi ya teman-teman, mungkin kalau saya terlanjur saya buka tanpa saya tandai, nanti akan saya topkan kembali. Jadi kalau topnya ini ada tanda garis, harus disamain dengan ini ya, titik ini.
coakan ini, dan ada lubangnya ini. Sama yang ini juga, kemudian yang bawah nanti ada coakan juga. Cukup itu aja. Ketemu titiknya, kita pasang kembali timing belnya. Oke, timing belnya saya tidak ganti karena masih 2 tahunan, masih oke lah ini. Lagi pula kalau ganti kita harus yang bagus, jadi jangan yang murah, karena ini pengaruh ya. 5-6 tahun bisa tahan kalau yang bagus. Jadi perhatikan juga ini dan tensionernya tadi. Percuma kita ganti timing belt kalau tensionernya seret dan tetap bisa putus ya. Baiklah teman-teman, mungkin akan saya pasang. Karena nggak ada kameramennya, akan saya cukupkan untuk videonya. Semoga bisa menjadi informasi buat teman-teman yang mau DIY untuk penggantian water pump Hyundai Trajet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.